Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia selalu memenuhi kebutuhan dan selalu berusaha untuk menyatu dengan lingkungan, sehingga tersedialah proses komunikasi antar manusia. Terdapat berbagai cara manusia di dunia ini dalam melakukan proses komunikasi. Manusia dapat berkomunikasi dengan bahasa dan berbagai cara lainnya. Cara manusia berkomunikasi tidak terlepas dari dinamika kehidupan dan kemajuan peradaban. Hal-hal itulah yang memantapkan dan mengembangkan komunikasi. Setiap orang pasti akan melakukan komunikasi, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Semua kegiatan dilakukan tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi adalah sebuah proses saling menukarkan informasi antara individu maupun kelompok yang lazim atau yang biasa digunakan melalui lisan ataupun tulisan. Ada juga yang menggunakan sinyal-sinyal, simbol, ataupun tindak. Komunikasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu apa sih? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan. Contoh dari komunikasi verbal sendiri ialah berupa mengobrol secara langsung dengan teman, melalui chat, surat, email, ataupun menggunakan media sosial lainnya. Berikutnya adalah komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain, yang dipengaruhi oleh referensi dan experience, yang sedang berbicara atau memberi pesan, dan orang yang menerima pesan. Adapun contoh dari komunikasi nonverbal adalah simbol, sentuhan, vokalis, warna, kromik, dan masih banyak lagi. Contoh yang pertama adalah simbol. Yuk simak video berikut. Jika biasanya kita terbiasa berpose dengan mengacungkan satu jari atau dua jari, maka pada bulan ini dan ke depan orang akan beranggapan bahwasanya kita memihak atau memilih kubu tertentu. Karena tidak semua individu atau orang itu memiliki experience dan reference yang sama dalam rangka mendukung suatu kubu yang lain. Yang kedua adalah sentuhan. Sentuhan ada yang halus dan kasar. Misal, bersentuh dengan cara yang halus, maka kesan yang akan disampaikan akan sejalan. Beda jika menyentuh secara kasar atau keras, itu kesan yang disampaikan juga berbeda. Namun, sentuhan tidak hanya tangan saja, misal bau yang berdesakan. Jadi dari ujung rambut sampai kaki, semua bisa menjadi sentuhan. Misalnya seperti rambutnya terkibas, itu akan memiliki makna tersendiri. Berikutnya adalah vokal atau intonasi saat berbicara, yaitu seperti menyentak, tinggi rendah. Nada bicara akan menentukan pesan atau kesan yang akan disampaikan seperti apa. Jangan, itu berbahaya untukmu. Jangan sentuh itu. Jadi, tiap-tiap individu memiliki referensi dan experience yang berbeda. Contohnya, satu kata yang dimaknai berbeda dalam kultur dan bahasa yang berbeda. Contohnya, misal pada kata bujur, di Batak karo itu artinya terima kasih. Tetapi di Sunda memiliki arti yang berbeda, karena kata bujur sangat tidak pantas untuk diucapkan di dalam ruang lingkup yang luas atau dalam hal ramai.